Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Saya, Eni Winaryati, dosen pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang, kali ini ingin berbagi dengan topik desain riset. Desain riset ini akan saya sampaikan dalam dua bagian. Untuk bagian yang pertama ini, anakku semuanya, sebelum kita membahas terkait dengan desain riset di sini, maka kalian semuanya harus menyimak dulu tentang jenis-jenis penelitian. Mengapa? Karena dengan jenis penelitian itu, kalian bisa melakukan suatu pemilihan pendekatan penelitian yang akan kita gunakan. Nah, pendekatan penelitian secara keseluruhan itu akan melibatkan pendekatan mana yang seharusnya digunakan untuk mempelajari suatu topik. Jadi suatu topik itu tentu membutuhkan pendekatan penelitian yang masing-masing memiliki spesifikasi yang tidak sama dan berbeda. Inilah sebabnya maka jenis penelitian ini harus kalian pahami sehingga kalian bisa tepat menentukan pilihan dari suatu jenis penelitian yang sudah kalian tetapkan. Nah, informasi ini menjadi asumsi filosofis untuk peneliti itu membawa ke penelitian. Alhasil di sini kalian akan melakukan suatu penelitian berdasarkan asumsi filosofis yang sudah kalian telah sebelumnya. Nah, desain penelitian itu adalah merupakan prosedur penelitian dan spesifik metode pengumpulan data penelitian analisis dan interpretasi data yang akan Anda gunakan. Sehingga masing-masing jenis penelitian itu memiliki spesifikasi metode pengumpulan data penelitian dan analisis dan interpretasi data yang berbeda. Pemilihan pendekatan penelitian juga didasarkan pada sifat masalah penelitian atau masalah sedang ditangani baik pengalaman pribadi peneliti atau audien penelitian. Jadi, pemilihan pendekatan tentu akan didasarkan dari sifat masalah yang sedang terjadi. Baik itu yang kita temukan sendiri atau oleh audien yang menemukan. Sehingga dari sini akan menentukan pendekatan penelitian, desain penelitian, dan metode penelitian yang tentu itu membutuhkan pendekatan, desain, dan metode yang berbeda. Karena apa? Karena masalah itu yang sudah kita temukan, baik itu pribadi atau oleh audien itu, kemudian kita dekat dengan sebuah metode penelitian dan desain penelitian pun membutuhkan jenis-jenis penelitian yang tentu memiliki metode yang berbeda. Nah, disinilah ketiga hal ini, pendekatan penelitian, desain penelitian, dan metode penelitian itu merupakan tiga istilah kunci yang mewakili suatu perspektif tentang penelitian yang menyajikan informasi secara berurutan dari konstruksi penelitian yang luas. Jadi, anakku semuanya harus kita pahami ini. Maka pendekatan penelitian itu jenis penelitian apa yang kita gunakan dan desain penelitian apa yang akan kita kembangkan dan metode penelitian apa yang akan digunakan. Nah, pendekatan penelitian itu yang pertama adalah memutuskan pendekatan apa yang akan digunakan. Setelah kita tahu jenis-jenis penelitian yang sudah saya sampaikan yang jumlahnya memang tidak sedikit, dan dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bertambah, maka kita harus paham. Saya akan menukarkan penelitian action research, apa penelitian quasi eksperimen, ataukah penelitian R&D, maka ini pahami dulu. Memutuskan. Nah, ketika Anda paham jenis-jenis penelitian itulah kemudian Anda melakukan tinjauan pustaka. Kenapa kita harus memperbanyak tinjauan pustaka? Karena tinjauan pustaka, membaca banyak literatur, menjadi hal aktivitas yang wajib untuk dilakukan. Karena tidak mungkin kalian bisa membuat sebuah proposal dengan baik bila informasi, referensi yang kita miliki itu sangat kurang. Maka barulah kemudian kita memutuskan format proposal yang akan kita lakukan. Kemudian merancang atau merencanakan studi penelitian, baru kemudian kita akan mengorganisir
pengorganisasian penulisan ide yang dimulai dari merancang pengantar proposal. Maka tidak mungkin kita itu akan melangkah tanpa tahapan-tahapan yang jelas. Nah, merancang proposal itu tentu diawali dari suatu pendahuluan yang akan kita lakukan, dan ini pun juga membutuhkan penelitian dalam mengolah pendahuluan ini tentu membutuhkan dasar literatur yang sangat mendukung. Nah, ada 3 jenis utama desain penelitian, yakni pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Pengumpulan data di sini adalah dari data-data yang kita dapatkan, kemudian data-data itulah yang akan kita ukur. Kita gunakan alat pengukuran apa yang pas. Nah, pengukuran yang tidak sesuai, maka tentu akan dihasilkan hasil yang kurang tepat. Dan kemudian kita analisis. Nah, langkah-langkah desain penelitian, yakni yang pertama, menentukan jenis desain. Menentukan jenis desain di sinilah, maka sejak pertama kita harus menetapkan terlebih dahulu jenis penelitian apa yang akan kita lakukan, yang akhirnya akan membawa jenis desain yang akan kita kembangkan. Nah, jenis desain dari tahapan yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu, kemudian kita mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi setelah kita pendahuluan dengan masalah yang diangkat, apakah dari data pribadi ataukah data dari audien, yang kemudian data itu didukung dengan berbagai referensi yang memadai, kemudian dari situlah kemudian bisa kita susun suatu pendahuluan sebagai kerangka awal dan sebuah proposal, baru kemudian kita tetapkan metode yang digunakan apa, pendekatan apa, dari situlah kemudian kita lakukan suatu studi penelitian. Dari studi penelitian yang kita lakukan itu tentu kita akan dihasilkan data. Nah, data ini kemudian kita kumpulkan dan kita analisis. Kemudian kita mempresentasikan hasilnya dan membuat interpretasi data. Kemudian menulis penelitian dan cara yang sesuai, perlu mempelajari prosedur khusus untuk merancang metode penelitian dan membuat daftar periksa. Jadi tahapan-tahapan ini tentu kita butuhkan daftar periksa. Apakah tahapan-tahapan desain yang akan kita lakukan itu secara garis besar tadi itu sudah kita kumpulkan dengan berbagai cara yang seperti apa. Jadi kira-kira kalau data yang terkumpul kita analisis seperti apa, ini harus kita paham sejak awal. Dan data yang kita presentasikan nanti akan semacam apa, dan kemudian kita cara menulis kegiatan menulis penelitiannya dengan cara yang sesuai. Inilah di antara beberapa langkah-langkah desain penelitian. Mari kita simak cyclical process. Artinya bahwa setiap tahapan itu harus kita sikliskan. Contoh, ketika pada need dan konteks analisis, di sini ada literatur review dan konsep validasi. Ini sejak awal sudah kita lakukan. Secara melingkar, apakah sudah semuanya sudah kita lakukan apa belum? Sebelum kita akan berpindah pada tahap yang berikutnya, site visit. Kemudian ketika desain, development, dan formative evaluation, maka di sini ada prototype 1, prototype 2, prototype 3, prototype 4. Masing-masing itu akan terjadi proses desain, development, dan formative evaluation. Formative evaluation itu maksudnya adalah evaluasi setiap tahapan sebagai suatu landasan untuk melakukan sebuah perbaikan. Nah, baru kemudian final evaluation, baru summative evaluation, baru dihasilkan yang terakhir. Jadi setiap tahapan ada siklik proses. Demikian pula setiap tahapan dari problem identifikasi problem di sini ada tahapan yang dilakukan, yakni ada baik itu researcher, peneliti maupun juga sumber-sumber yang lain, mengkolaborasi dan partisipasi yang lain. Demikian pula ketika tahap berikutnya pada preliminary investigation of problem, context, and approach. Maka di sini ada pendekatan yang harus kita lakukan, yakni apakah analisis terkait dengan literatur reviewnya, kemudian expert dan
pasiennya sudah tersedia apa belum, dan ini selalu harus dilakukan tahapan-tahapan itu. Setelah tahapan sebelumnya secara melingkar, setiap ini ada siklik, maka dalam siklik ini ada tahapan-tahapan apa saja, ada hal-hal, ada variabel-variabel apa saja yang harus kita penuhi. Ini artinya bahwa setiap penelitian itu membutuhkan tahapan-tahapan yang memang harus sistematis sejak tahapan awal membuat rancangan itu sudah kita lakukan tahapan apa yang kita petakan sejak dini. Ketika kita petakan sejak awal, maka kita akan langkah kita itu akan kita lebih terstruktur dan sistematis. Inilah sebabnya maka checklist itu setiap tahapan itu perlu kita buat untuk melihat apakah tahapan itu sudah kita lakukan apa belum. Dan kemudian di sini ada ternyata dari sebuah penelitian tidak lepas yang namanya adalah research question. Pertanyaan riset ini menjadi kata kunci. Kenapa sih kita melakukan penelitian terkait dengan X? Mengapa kita meneliti Y? Ini tentu kita punya landasan, punya tujuan, punya goal, inilah menjadi kata kalimat kunci yang harus kita jawab. Bagaimana goalnya, mimpinya, tujuannya apa dari aktivitas pertanyaan ini yang akan kita lakukan ini. Setelah kita tahu goalnya apa, kemudian itu pun juga kita kembalikan lagi apa sudah tercapai goal tersebut. Demikian pula conceptual framework-nya, bagaimana kerangka konsepnya, apakah sudah kita sudah benar apa belum. Dan kalau sudah terjawab, maka akan kembalikan lagi ke research question. Demikian apakah sudah kita validity, sudah kita apakah sudah valid apa belum, maka itu pun akan kembali. Apakah sudah bisa menjawab research question. Demikian pula metode yang digunakan. Dan kesemuanya ini saling terkait. Itulah sebabnya maka penelitian itu harus kita lihat apakah tahap sebelumnya itu sudah kita lakukan. Sudah benar. Kita checklist, kita lihat checklistnya, oh kalau ada yang belum, maka kita lakukan. Di sini maka garis ini adalah garis yang bolak-balik. Nah, pemenuhan terkait dengan desain penelitian, apa yang sudah diketahui tentang hal-hal yang diteliti. Penguasaan konsep teoritis dan model yang akan dan dapat diterapkan, itu sudah kita tetapkan sebelumnya. Kira-kira kita secara teoritis sudah kita miliki. Berbagai literatur sudah kita baca dan kita pahami. Dan akan mengarah pada model apa yang akan kita terapkan. Kemudian, tujuan penelitian harus dikonfirmasi dengan teori pengetahuan yang saat ini sedang berkembang. Ini harus. Apakah tujuan penelitian itu memang sudah sesuai untuk zaman sekarang, untuk era sekarang? Apakah sudah tepat? Nah, ini harus kita cek juga. Penguasaan teori apa dan pengetahuan yang relevan dengan penelitian bergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah tujuan dan pertanyaan penelitian itu selalu saling terkait. Dan metode yang digunakan harus memungkinkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji badan pengujian validitas yang masuk akal untuk pertanyaan. Sehingga validitas itu akan menjawab pertanyaannya apakah memang sudah bisa terjawab. Sesuaikah, benarkah yang sudah kita gunakan tahapan-tahapannya dan apakah memang bisa dari hasil pengujian validitas itu apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan diharapkan mampu mempertimbangkan kelayakan metode dan validitasnya yang bertanggung jawab pada pertanyaan dan metode yang dipilih serta kerangka konseptual penelitian. Desain tidaklah kaku yang akan membuat desain menjadi tidak efektif. Ini penting. Jadi aktivitas ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Setiap aktivitas itu kita cek kembali bolak-baliknya ini. Apakah sudah terjawab apa belum? Apakah ada yang terlewati dan sebagainya. Kemudian yang mempengaruhi desain penelitian adalah sumber daya. Sumber daya baik bagi manusia maupun sumber daya alam yang kita miliki. Yakni pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Nah, keterampilan penelitian. Masalah yang dirasakan, apakah ada masalah? Nah, masalah inilah yang kemudian membutuhkan kita itu terjun di lapangan, melihat, mencermati apakah ada masalah yang kita rasakan. Dan standar etika penelitian yang kita gunakan apakah sudah sesuai.
Kemudian etika penelitian itu harus kita pahami dan akan mengarah pada pengaturan penelitian, data yang dikumpulkan dan akan dihasilkan hasil yang diambil dari data yang sudah memang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.